serta satu buku yang memengaruhi cara berpikir saya mengenai strategic management, yaitu buku strategic management karya Frank Rothermel. Di situ juga dibahas sedikit mengenai inovasi, saya masukkan, makanya saya masukkan sebagai salah satu referensi dalam bahasan ini. Yang bagian bawah di kanan, di paling kiri adalah 10 types of innovation, atau di sebelah kanan kalau di layar itu juga buku yang menarik. Dan sebelahnya, termasuk juga sebelahnya Greg Settle, karena lebih membahas mengenai contoh real di lapangan mengenai jenis-jenis dari inovasi itu seperti apa, inovasi yang dilakukan company seperti apa itu, dan itu masuk ke dalam kategori apa. Nah, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang saya mengenai inovasi tersebut. Dan buku yang masih sangat baru, saya sendiri mungkin baru sekitar 60% membacanya, atau mungkin belum sampai 50%. Nah, buku The Invisible Company ini penulisnya sama dengan yang menulis, kalau teman-teman ingat, teman-teman pemerhati strategi dan inovasi bisnis, yaitu yang menulis Business Model Generation, buku Business Model Generation, yaitu Profesor Osterwalder, The Invisible Company. Nah, buku-buku tersebut yang menjadi referensi dari bahasan kita kali ini atau topik kita kali ini. Oke, baik, kita mulai. Nah, seperti saya sampaikan tadi, mengelompokkan inovasi itu tujuannya adalah sekali lagi untuk memahami sebenarnya inovasi itu jenisnya apa saja sih, dan kemudian juga untuk mengatur proporsi antara masing-masing jenis inovasi dikala kita menjadi business leader, dikala kita menjadi business owner, sehingga kita bisa benar-benar membuat sebuah balance ya antara satu jenis inovasi dan inovasi lain yang harapannya meningkatkan kinerja dari bisnis kita. Nah, tapi memahami inovasi sendiri bukan sesuatu yang sangat sederhana, karena kalau kita lihat tipe inovasi itu juga bisa dikategorikan menjadi at least, kalau kita lihat at least seperti yang terlihat di monitor saat ini, ada 5 kalau dari buku-buku tadi, at least 5 sampai 6 pengkategorisasian inovasi. Pertama dan kedua mungkin sama, mungkin mirip, degree of change. Jadi inovasi itu digolongkan menjadi degree of change atau level perubahannya, dan juga level apakah inovasi itu dilakukan pada suatu komponen produk, suatu komponen service, atau the whole system. Itu. Yang berikutnya adalah mengenai domain. Inovasi itu dilakukan di mana? Apakah pada produknya, apakah pada deliverynya, apakah pada proses pembuatannya, dan sebagainya. Itu nanti kita lihat. Yang berikutnya adalah inovasi itu dilakukan untuk menyasar pasar yang ada sekarang, pasar yang dimiliki sekarang, atau target market sekarang, atau untuk expand market. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang digunakan untuk mengkategorisasikan inovasi. Dan berikutnya adalah problem dan solution definition. Nah, ini apa nanti akan saya jelaskan di slide terkait. Oke. Nah, persoalan yang atau tantangan yang lebih lanjut adalah bahwa satu sama lain itu kadang-kadang ketika kita mengkategorisasikan sesuatu based on atau berdasarkan parameter tertentu, itu kategori inovasi yang satu dengan yang lain itu kadang-kadang overlap, sehingga kita agak sulit untuk kemudian mengatakan bahwa inovasi A itu hanya masuk ke jenis 1, inovasi B ke jenis adalah kategori jenis 2. Tidak seperti itu, ada overlap. Nanti akan saya perlihatkan cuma di bagian akhir bahwa ada beberapa jenis inovasi yang overlap. Tujuannya mungkin membuat produk tapi untuk mempermudah proses. Nah, nanti akan kita lihat. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari tipe inovasi yang pertama, pembagian atau tipe inovasi dari yang pertama dan kedua, yaitu kita kategorikan based on degree of change atau level perubahan, dan juga dimension atau scope of system change, yaitu scope-nya itu kalau kita bicara degree, kita bicara degree of change, kita bicara mengenai apakah perubahannya itu sifatnya incremental atau sedikit, atau radikal, atau transformasional. Nah,
Itu kalau bicara mengenai dimension atau scope dari sistem, itu kita bicara apakah inovasinya atau perubahannya itu pada level komponen pembentuk sebuah sistem atau the whole system atau the whole product. Nah, itu. Nah, referensi yang saya gunakan adalah dari Besan dan Tit, bukunya yaitu Innovation and Entrepreneurship serta Managing Innovation. Seperti ini kalau kita lihat, Besan membuat kelompok-kelompok kategorisasi inovasi. Ada dua sumbu di sana. Sumbu di bawah yaitu mengenai level atau tingkat perubahan dari incremental menjadi radikal, atau sumbu halusinasi seperti itu, dan sumbu vertikalnya menunjukkan perubahannya itu skopnya atau domainnya itu ada di komponen level atau sistem level. Jadi di sini akan terlihat inovasi sebuah produk atau sebuah jasa atau apapun itu sebenarnya inovasinya bersifat incremental dan itu terjadi di komponen atau di sistem level. Dan sebaliknya, apakah inovasinya juga radikal dan terjadi di komponen atau sistem level. Nah, dengan menggunakan tabel ini atau menggunakan grafik ini, kita bisa memetakan inovasi-inovasi yang dilakukan, terutama kita sebagai business leader untuk mengatur sekali lagi adalah portfolio inovasi kita. Nah, contohnya adalah kita lihat contoh di sini kita gunakan. Nanti kita akan sering gunakan contoh-contoh ini menggunakan tools-tools yang berbeda, sehingga teman-teman harapannya dengan seperti itu teman-teman jadi paham sebenarnya kalau menggunakan tools yang ini sebuah inovasi masuk pada kategori apa. Nah, kalau menggunakan tools yang lain bagaimana? Nah, itu kita akan coba bahas. Nah, di sini kalau kita lihat dengan menggunakan contoh mobil ya. Contoh mobil kita lihat kalau kita bicara inovasi yang sifatnya incremental dan pada komponen level, itu kita bicara mungkin di sebelah kiri bawah adalah perubahan dari tampilan mobil yang bagian depan. Mungkin the whole system tidak berubah, sistem mesinnya tidak berubah, sistem fuel system tidak berubah, electric system tidak berubah, transmission system tidak berubah, hanya merubah tampilan bagian depan. Nah, itu sifatnya adalah improvementnya incremental dan pada komponen level gitu. Nah, pada bagian atasnya, kalau kita lihat bagian kiri atas ada mobil Tata Nano. Nah, mobil Tata Nano ini menarik karena dia dikemas sedemikian rupa, diarsitekturi sedemikian rupa sehingga dia bisa simple. Dan efeknya apa? Simple, ukurannya relatif kecil. Efeknya apa? Efeknya adalah dia mempunyai biaya produksi yang kecil dan kemudian dia bisa menyasar segmen yang di bawah pengguna mobil yang saat ini ada, yang sebelumnya ada, Nah, itu sehingga dia bisa menyasar pasar low end. Nah, apakah kemudian dia menggunakan teknologi baru? Mungkin tidak sepenuhnya baru, tapi dikemas sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa sehingga teknologi-teknologi yang ada itu bisa mencapai target sasaran target segmennya, target marketnya, seperti itu. Jadi dia mungkin sifatnya incremental, tetapi the whole system berubah, diganti, memang dirancang sedemikian rupa sehingga mendapatkan produk yang bisa digunakan untuk menyasar target market yang memang diinginkan, yaitu di low end. Nah, seperti itu. Nah, bergeser ke kanan, kita bicara ada improvement atau inovasi yang di komponen level tapi sifatnya lebih radikal. Nah, saya gunakan satu contoh baik di level yang tengah atau new component to for existing system atau advanced material. Kebetulan memang contohnya adalah ban yang tidak menggunakan udara. Nah, ini kita bisa bicara itu kan new component. Kalau kita bicara pada kotak yang tengah di bagian bawah, itu ban itu sebuah komponen dari mobil. Nah, kalau kita bicara dari ban yang biasa, perjalanan ban mungkin dulu semuanya menggunakan ban dalam, kemudian geser menjadi tidak ada yang tidak menggunakan ban dalam, atau dulu semuanya ban bias, kemudian geser ada perbaikan menggunakan teknologi radial. Nah, sekarang ada lagi teknologi yang memang tidak menggunakan udara untuk ban.
Nah, itu dapat kita katakan bahwa itu adalah sebuah komponen, tapi sistem mobil keseluruhannya itu masih sama. Jadi mobil yang sama menggunakan komponen ban yang tanpa udara. Nah, itu. Nah, untuk bisa mencapai itu kita lihat di kotak yang kanan bawah itu membutuhkan advance material atau material yang berteknologi tinggi untuk bisa mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi seperti itu, yang berubah hanya banyak saja. The whole sistemnya dari mobil itu masih sama, tapi perubahannya radikal. Banyak perubahan radikal. Itu contoh mengenai perubahan di komponen level tapi radikal. Nah, kemudian ada perubahan yang sifatnya itu di sistem level. Kalau kita bicara di dua kotak yang sebelah kanan atas di tengah dan sebelah kanan, yaitu mobil hybrid yang saya sajikan contoh di situ adalah Prius hybrid dan juga Tesla Model 3. Nah, ini menarik karena kenapa? Karena memang yang berubah pada saat produsen mobil mengeluarkan mobil hybrid itu, the whole system akan berubah. Tidak hanya komponen-komponen tertentu, tapi semua sistem harus dirancang sehingga bisa sinergi antara konsep mobil yang konvensional menggunakan bahan bakar dan juga mobil listrik. Nah, kemudian kalau kita lihat yang full mobil listrik yang full seperti Tesla, tentu saja itu benar-benar berubah. Yang tadinya menggunakan mesin sekarang menggunakan sistem listrik. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa ada perubahan di sistem level dan perubahannya radikal. Seperti itu. Itu kira-kira teman-teman sobat semua, kalau kita menggunakan kategorisasi tipe inovasi berdasarkan Besan dan Tit. Nah, nanti ada lagi karena di dalam bukunya Besan dan Tit itu ada dia menggunakan berapa grafik untuk mengkategorisasikan inovasi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang lain. Kalau kita bicara handphone, mungkin kalau dulu teman-teman milenial sudah tidak mengetahui jenis handphone. Dulu ada yang namanya CDMA, kemudian geser ke GSM. Nah, mungkin kalau kita lihat perubahan dari CDMA ke GSM itu sifatnya memang benar-benar di sistem level dan radikal. Nah, kemudian tapi kalau kita bicara setelah ada GSM, kemudian keluar versi baru telepon GSM yang mungkin lebih jernih, mungkin lebih kecil, mungkin lebih ringan, itu biasanya perubahannya ada pada komponen levelnya. Nah, tapi kemudian kita bicara dari masih di telepon GSM, dari telepon yang dulu sebelumnya menggunakan operating system yang lama, mungkin Symbian dan sebagainya, kemudian muncul Android. Nah, itu juga perubahannya saya rasa itu masuk dalam kategori sistem level dan cukup radikal. Nah, sekarang ini kita bicara, kalau tadi kita bicara advance material untuk existing system, nah sekarang kita bicara di handphone ini adalah advance material atau material yang berteknologi tinggi itu adalah material kaca yang digunakan untuk handphone yang dapat dilipat. Nah, itu materialnya tentu saja berteknologi tinggi, advance material, tapi masih di existing system yaitu telepon Android itu. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai komponen level, barangkali penambahan kecepatan prosesor itu pada sistem handphone yang ada itu sifatnya ada di komponen level. Oke. Baik, teman-teman, itu contoh yang lain dari dimensi inovasi menurut Besan dan Tit, menggunakan contoh teknologi atau perkembangan telepon seluler. Maaf. Oke. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara mengenai tipe inovasi, kita bicara mengenai problem vs solution definition atau problem versus solution definition. Nah, apa itu yang dimaksud dengan problem versus solution definition? Nah, seringkali kalau kita bicara mengenai inovasi, seharusnya kita tidak mulai dari teknologi, dari produk, dari service, tapi seharusnya kita mulai dari apa sih problem yang harus kita selesaikan. Kalau bicara mengenai menggunakan bahasanya Profesor Clayton Christensen, penulis pencetus
istilah disruptive technology. Nah, beliau menyampaikan what is jobs to be done sebelum menentukan inovasi yang harus dilakukan. Yang itu harus penting. Nah, hanya saja memang sebenarnya biasanya jobs to be done dari sebuah target market itu tidak clear, tidak jelas seperti apa. Seperti biasa voice of customer itu selalu saja mungkin tidak jelas sehingga membutuhkan interpretasi yang lebih lanjut untuk memahami sebenarnya problemnya apa. Nah, kemudian kalau itu semua bisa kita petakan, kemudian bisa dikombinkan dengan solusi apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari si pelanggan atau memecahkan masalah dari pelanggan itu. Nah, kita coba bahas seperti apa toolsnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini toolsnya adalah dari Shuttle. Dia penulis buku Mapping Innovation tadi. Jadi kalau kita bicara mengenai inovasi dari sudut pandang apakah problemnya itu terdefinisi dengan baik atau apakah teknologi atau domainnya terdefinisi dengan baik, terus ini yang kita gunakan ada dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah mengenai basic research. Basic research itu adalah inovasi yang dimana sifatnya dia itu problemnya belum tahu mau mencari apa, seperti itu. Kemudian juga hasilnya yang diinginkan juga belum tahu. Nah, biasanya ini terkait dengan penelitian mengenai jenis-jenis material baru. Katakanlah kalau kita tadi bicara mengenai handphone, nanti kita lihat bagaimana kaca di handphone, bagaimana dia bisa lebih lentur dan sebagainya. Itu ada di basic research ini. Nah, di sisi di atasnya di basic research yaitu di mana sebuah inovasi itu sudah diketahui problemnya itu sebenarnya apa. Hanya saja memang teknologi atau caranya untuk menyelesaikan problem atau untuk memenuhi kebutuhannya itu belum tahu. Nah, itu biasanya inovasi yang dihasilkan biasanya adalah radikal atau breakthrough. Tidak selalu harus teknologi yang baru, tapi mungkin teknologi yang sudah ada untuk digunakan untuk tujuan lain. Sebagai contoh di sini adalah yang breakthrough atau radical innovation itu adalah yang masuk kategori ini di bukunya Shuttle itu adalah bahwa ketika Angkatan Udara Amerika meminta kepada sebuah perusahaan di Amerika untuk membuat pesawat yang tidak tertangkap radar. Problemnya jelas, kita ingin supaya pesawatnya tidak tertangkap radar. Tapi teknologinya seperti apa, bagaimana caranya, itu yang harus dilakukan proses penelitian, proses research dan development. Itu hasilnya biasanya aja breakthrough. Dalam konteks itu adalah pesawat yang stealth, kita tahu bahwa dia bisa bergerak di bawah radar, itu salah satu hasilnya. Nah, kemudian kita geser ke kanan. Di bagian bawah ada disruptive innovation. Nah, ini sedikit berbeda dengan definisi dari Clayton Christensen. Saya nggak bahas terminologi disruptive innovation dari Profesor Christensen, tapi kita bahas menggunakan istilah Shuttle dulu. Bahwa disruptive innovation menurut Shuttle adalah sebuah inovasi di mana dia itu sebenarnya problemnya sendiri belum jelas dan teknologinya juga belum jelas. Nah, tapi kalau kemudian itu berhasil, dia bisa menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan yang tadinya nggak ada atau tadinya tidak terekspos. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi bisa jadi sebuah kebutuhan itu tadinya tidak terekspos atau tidak terklarifikasi dengan baik. Nah, hanya saja dengan riset, dengan pengamatan tertentu, dengan pengembangan tertentu bisa ditangkap bahwa teknologi yang ada selama ini itu bisa, atau mungkin dengan teknologi yang baru juga diciptakan itu bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terklarifikasi dengan jelas itu. Nah, itu. Yang berikutnya adalah sustaining atau independent innovation. Nah, itu tentu saja inovasi yang relatively
bagian yang paling sederhana, karena biasanya teknologinya sudah jelas, kebutuhannya juga sudah jelas, sehingga sifat inovasinya biasanya bersifat incremental. Oke, baik, saya lanjutkan dengan contoh. Nah, masih beberapa di antaranya kita menggunakan contoh mobil tadi. Kalau kita bicara basic research, tadi sudah saya sampaikan, salah satu contohnya adalah research mengenai bagaimana menciptakan kaca yang bisa dilipat atau foldable glass. Nah, itu basic researchnya seperti itu. Nah, kemudian kalau itu sudah berhasil. Nah, ketika digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tadinya mungkin orang bicara ada kebutuhan dari handphone yang lebih besar tapi lebih mudah dibawa, itu kan sebenarnya kebutuhan yang barangkali tidak terstate atau tidak tersampaikan secara jelas, secara eksplisit, tapi sebenarnya ada. Nah, itu kemudian dapat digunakan, ternyata foldable glass itu dapat digunakan untuk membuat handphone yang dilipat. Nah, itu handphone yang dilipat sifatnya disruptive innovation, seperti itu contohnya. Nah, kemudian kita bicara disruptive innovation, saya geser ke kanan sekalian bicara mengenai disruptive innovation. Nah, kalau kita bicara disruptive technology, disruptive innovation, tentu saja kita pasti akan terkait atau overlap dengan disruptive teknologi. Salah satu disruptive teknologi beberapa tahun terakhir ini adalah salah satunya adalah 3D printing, 3D printer. Nah, kalau kita bicara 3D printer, itu hanya akan menjadi teknologi, itu hanya akan menjadi sebuah kreativitas kalau kita tidak tahu untuk apa hasil dari printing itu akan dilakukan, atau 3D printer itu akan digunakan untuk membuat apa. Itu hanya akan menjadi inovasinya akan hanya bergerak pada sebatas teknologi, tidak benar-benar atau sebatas invensi atau invention, tidak menjadi sebuah inovasi. Tetapi kalau kita telusuri, kita lihat di Google, sekarang banyak sekali contoh penggunaan 3D printing. Salah satunya kita bicara di era pandemi COVID-19 ini, pembuatan ventilator menggunakan 3D printing, atau pembuatan penutup atau face shield dari 3D printing sudah banyak diketemukan. Bahkan kalau kita lihat ada di negara, saya lupa negara mana, pembuatan rel dan juga rumah-rumah sederhana itu menggunakan 3D printing semuanya. Nah, itu hasil yang diperoleh ketika kita kemudian bisa mendefinisikan kebutuhan tertentu yang tadinya adalah subtle atau tersamarkan, atau tidak terstate, atau tidak terlihat dengan jelas. Itu bisa sangat disruptif seperti itu. Termasuk juga Internet of Things. Internet of Things akan menjadi meaningless kalau kita tidak bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa semua hal sudah terkoneksi, baik di ranah industri maupun di ranah rumah-rumah pribadi. Semua hal sudah terkoneksi, dan itu menjadi bagian menjadikan Internet of Things adalah sebuah disruptive teknologi. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara sebelah kiri atas breakthrough innovation, nah, kita ada dua contoh di sana. Tadi saya sudah sampaikan, Tata Nano itu menurut saya adalah sebuah breakthrough innovation karena dia sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi bahwa ada kebutuhan mobil yang harganya lebih terjangkau. Nah, tapi bagaimana cara membuatnya, itu yang kemudian waktu pertama ada kebutuhan tersebut, tentu saja tidak langsung harus ada penelitian, sehingga kemudian hasilnya diperoleh bahwa mobilnya harus lebih kecil dan sebagainya, sehingga harganya terjangkau. Itu yang menjadikan menurut saya Tata Nano masuk dalam breakthrough innovation. Nah, kemudian juga contoh yang satunya kalau terlihat di sana adalah Philips Lumify, yaitu dia sebenarnya alat untuk sebagai pengganti USG.
dia mengkombinasikan antara handphone dengan alat-alatnya, film WiFi itu. Nah, ada kebutuhan di sana karena kita ketahui harga mesin USG itu sangat mahal, dan kalau kita periksa barangkali kalau kita pada saat istri kita hamil, kita periksa itu biaya untuk melakukan USG lumayan lah ya. Itu Philip melihat ada kebutuhan untuk bisa melakukan USG dengan relatively teknologinya yang bagus, tapi kualitasnya hasilnya juga bagus, tapi dengan cost yang harapannya lebih kompetitif dari mesin USG yang ada, sehingga dia mendisrupsi dirinya sendiri mengembangkan tools digunakan dengan teknologi yang sudah ada tapi digunakan untuk kebutuhan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Itu saya rasa masuk sebagai kategori breakthrough. Nah, mengenai sedikit balik lagi, ada di sana ada gambar BYO botol, itu sebenarnya lebih itu juga basic research, yaitu pembuatan plastik yang edible atau biodegradable, atau dia bisa terurai dengan sendirinya atau bagus bahkan bisa dimakan. Nah, ini basic research seperti itu, dan kemudian ketika dia berhasil memanfaatkan hasil risetnya untuk membuat produk-produk tertentu untuk menangani masalah tertentu, itu menjadi sesuatu yang sifatnya breakthrough. Oke, baik, itu penjelasan mengenai tipe inovasi based on buku Mapping Innovation dari Sadel. Oke, baik. Inovasi tadi, kalau kita lanjutkan inovasi tadi sebenarnya kalau kita sedikit lagi kembali ke ke video saya beberapa waktu yang lalu, sebuah inovasi itu sebenarnya bisa digunakan untuk menyasar segmen yang ada, market yang ada, atau untuk menyasar market yang lain. Nah, makanya kemudian Rothermile, karena dia memang ahli di bisnis strategi dan strategi manajemen, membuat kategorisasi inovasi based on dua parameter, yaitu market yang disasar atau pasar yang disasar dengan teknologi atau inovasi yang digunakan. Nah, ini grafiknya seperti ini, ada dua aksis yang mendatar atau aksis itu mengenai teknologi atau inovasi yang digunakan menggunakan teknologi existing atau new teknologi, dan yang sumbu vertikal adalah menggunakan bagian market, dia menjelaskan market yang saat ini atau existing atau new. Nah, kalau kita lihat sekali lagi mengenai incremental innovation di sebelah kiri, itu adalah inovasi yang menggunakan teknologi yang ada dan menyasar market yang ada. Sifat perbaikannya biasanya incremental. Di situ disampaikan tadi contoh mobil yang hanya dirubah tampilan mukanya saja. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai disruptive innovation, yaitu teknologinya new tapi pasar yang ada sekarang, sama-sama pengguna mobil. Barangkali kalau sekarang maksudnya adalah sama-sama pengguna mobil mewah, sama-sama pengguna mobil high end. Nah, tapi teknologinya yang digunakan baru. Dia ingin menarik pengguna mobil-mobil mewah itu, pengguna mobil high end, menjadi menggunakan mobil yang lebih ramah lingkungan, yaitu mobil bertenaga listrik. Yang tadinya mungkin kalau kita lihat mobil bertenaga listrik itu bentuknya lucu-lucu. Nah, oleh Elon Musk ini, founder Tesla, dirancang sedemikian rupa sehingga mobilnya itu stylish sekali, gayanya sangat bagus, tampilannya, kinerja, performanya juga sangat bagus, sehingga menarik customer yang tadinya hanya menggunakan mobil konvensional menjadi beralih ke rame-rame ke mobil listrik. Nah, itu masuk dalam kategori disruptive innovation. Nah, kalau kita bicara mengenai architectural innovation, itu sebuah inovasi yang menurut Rothermile adalah inovasi yang atau teknologinya menggunakan teknologi existing teknologi tapi untuk market baru. Nah, bagaimana caranya? Dia dirubah secara arsitektural, diperbaiki secara arsitektural sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan market baru tersebut. Salah satu contoh yang saya gunakan dua kali dalam dua video sebelumnya adalah, pertama adalah kamera Nikon. Kita ketahui bahwa kamera konvensional, yaitu konvensional dalam hal ini adalah kamera digital kamera tapi yang pocket kamera atau kamera satu.
atau juga DSLR itu terdisrupsi oleh apa? Oleh handphone. Karena handphone sekarang itu hampir tidak ada handphone mungkin yang tidak ada kameranya, atau mostly semua, sebagian besar ada kameranya, dan bahkan banyak handphone juga yang kualitas kameranya itu sudah mendekati kamera asli atau bahkan lebih baik. Kalau kita lihat merek seperti Huawei, Samsung, kemudian Oppo, Vivo dan sebagainya, itu kameranya sudah sangat bagus kualitasnya, bahkan lebih baik dari kamera-kamera yang spesifik untuk kamera. Nah, dia melakukan architectural innovation karena memang kamera konvensionalnya drop revenue-nya, penjualannya, sehingga dia menjual kamera untuk segmen-segmen tertentu saja, untuk market yang tadinya bukan main market dia, bukan target utama dia. Sekarang dia sasar karena memang penggunanya Indonesia, yaitu pasar untuk konsumen dengan kebutuhan khusus, yaitu untuk ekstrim sport atau olahraga ekstrim. Begitu juga dengan Tata Nano, seperti saya sampaikan tadi bahwa dia melakukan architectural innovation sehingga mobil yang tadinya mungkin hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang berpenghasilan tertentu, kelas menengah yang di bagian atas, sekarang kelas menengah di bagian bawah pun, atau bahkan kelas bawah bisa membeli mobil seperti itu. Mereka melakukan architectural innovation. Nah, untuk radical innovation dia menggunakan new teknologi untuk new market. Nah, yang dimaksud new teknologi itu sebenarnya mungkin teknologinya sudah ada sebelumnya, cuman ada modifikasi tertentu, ada perbaikan tertentu, dan untuk menyasar pasar yang benar-benar baru, segmen pasar yang benar-benar berbeda. Nah, ini contohnya adalah Fuji Astralift, sama dengan Nikon atau contoh yang lain terkait dengan kamera yaitu Kodak. Fuji mengalami kemunduran dari sisi revenue karena penjualan utamanya waktu itu berasal dari salah satu penjualan utamanya atau salah satu sumber revenue utamanya berasal dari penjualan filmnya, dan kemudian ketika kamera sudah bergeser ke kamera digital, penjualan filmnya drop drastis sehingga Fuji harus mencari sumber alternatif sumber revenue yang lain, sehingga Fuji mengembangkan Astralift, yaitu produk kosmetik yang substansinya atau asalnya itu awalnya itu berasal dari zat atau substans yang digunakan untuk melindungi foto dari degradasi warna karena ultraviolet. Jadi dilakukan pengembangan sedemikian rupa sehingga bisa diaplikasikan untuk menggunakan untuk produk kosmetik, karena memang salah satu tujuan dari produk kosmetik adalah melindungi degradasi warna dari ultraviolet. Itu kira-kira tipe inovasi berdasarkan Rothermile dari buku Strategic Management. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, dari situ kita lihat sebenarnya dari yang kita paparan di depan tadi, kita lihat bahwa sebenarnya inovasi itu tidak selalu harus produk baru. Bisa saja produk yang lama digunakan untuk menyasar atau memenuhi kebutuhan yang baru, menyasar market atau pasar yang baru, atau reposisi. Nah, mengenai reposisi apa nanti akan saya jelaskan di bawah. Atau hanya sifatnya perbaikan yang incremental, yang benar-benar baru. Kalau kita lihat itu hanya less than, ada yang berwarna biru di sana, mungkin kecil sekali, mungkin hanya sekitar 15% atau sampai 20% produk atau inovasi itu yang benar-benar sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Nah, oke, baik, ini mematahkan mitos. Salah satu miskonsepsi dalam inovasi itu yang sering terjadi, miskonsepsi dalam inovasi yang sering terjadi itu adalah bahwa inovasi itu harus sesuatu yang merupakan hal yang benar-benar baru. Tapi ternyata tidak. Banyak inovasi yang berasal dari teknologi yang sudah ada, namun digunakan untuk tujuan lain, namun digunakan untuk menyasar market yang lain. Itu salah satu mitos inovasi ternyata salah, bahwa inovasi itu sebenarnya tidak melulu harus sesuatu yang benar-benar baru, tidak melulu sesuatu yang
sebelumnya tidak pernah ada di dunia, tetapi bisa saja menggunakan teknologi yang ada atau produk yang ada, sesuatu yang sudah pernah ada tetapi digunakan untuk memenuhi tujuan yang lain. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kategorisasi inovasi based on domain atau ranah yang dilakukan inovasi. Nah, ini menarik karena ada sebenarnya di dalam proses saya melakukan pembelajaran itu ada beberapa model yang digunakan untuk menggambarkan atau mengkategorisasikan inovasi berdasarkan domainnya. Pertama adalah Besan dan Tit di buku Innovation and Entrepreneurship serta Managing Innovation, dia mengkategorisasikan inovasi menjadi 4 kategori. Pertama adalah paradigm, mental model. Saya tidak akan bahas dulu contohnya di sini, saya akan bahas di belakang. Kemudian juga produk atau service. Kemudian position atau positioning, dan juga proses. Ini satu sumber. Istilah model dia adalah the 4P innovation space. Nah, buku lain adalah Types of Innovation dari Larry Kelly. Dia mengkategorisasikan menjadi, kalau kita lihat ada 10 types of innovation. Nah, 10 types of innovation itu masuk dalam 3 kategori besar. Pertama adalah configuration, offering, dan experience. Di konfigurasi sendiri ada profit model. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Nanti di bagian akhir dari segmen ini ada penjelasan mengenai inovasi-inovasi ini. Kemudian ada di configuration masih lanjut lagi, ada network, structure, dan proses. Kemudian di bagian offering ada product performance dan juga product system. Kemudian di experience ada service, channel, brand, dan engagement. Oke, itu model kedua dari pengelompokan atau pengkategorisasian inovasi based on domainnya. Nah, berikutnya adalah yang dari MIT Sloan Review. Ini bacanya mungkin saya salah, Sony atau Sony, mungkin bacanya Sony. Nah, dia mengelompokkan mirip seperti Besan dan Tit, hanya saja dia menjadi membuat sebuah lingkaran dibagi menjadi 4. Yang pertama mirip dengan Besan dan Tit tadi, hanya saja memang dia di antara 4 pengelompokan besar itu dikelompokkan, dikategorisasikan lagi menjadi subkategori. Kalau kita bicara kategorisasi inovasi yang menurut MIT Sloan Review ini, pertama adalah kita lihat bagian atas adalah offering atau apa yang ditawarkan kepada customer atau pelanggan. Ya, kemudian yang kita bergerak sesuai arah jarum jam ada customer, untuk target marketnya siapa. Nah, di antara 2 kategori besar itu ada 2 subkategori, yaitu platform dan solution. Berikutnya customer. Kategori biasanya setelah customer adalah proses atau how, bagaimana mendeliver value-nya atau bagaimana mendeliver offering-nya. Itu ada subkategorisasi juga antara customer dengan proses, yaitu customer experience dan value capture. Nah, kemudian kita bergerak lagi dari proses, ada presence atau kehadiran, atau di mana dia melakukan operasinya, melakukan prosesnya, melakukan penjualannya. Ada di sana subkategorisasinya, ada organization dan supply chain. Nah, kemudian dari antara presence atau kehadiran dan offering atau what atau value yang ditawarkan itu ada networking dan brand. Nah, saya juga tidak akan membahas satu persatu, tapi saya akan menyampaikan model saya sendiri yang saya peroleh. Saya samarkan dari tiga model yang dibuat oleh para ahli tadi. Harapan saya apa? Bukan tujuan saya, maksud saya untuk menyatakan bahwa ketiga ahli tadi salah. Tidak, sama sekali bukan, karena mereka jauh lebih expert dari saya. Dan saya mengkategorisasikan pertama memang untuk kepentingan saya pribadi sendiri, karena memang melihat ada, saya sampaikan di depan tadi, ada
ada bagian-bagian yang overlap antara satu jenis inovasi, satu pengkategorian inovasi dengan pengkategorisasian inovasi yang lain. Makanya saya coba membuat model saya sendiri. Yang berikutnya adalah saya berusaha menyampaikan sesuatu yang mungkin tadinya kelihatan rumit dengan cara yang harapannya lebih simpel, sehingga harapannya bisa difahami oleh viewer atau pemirsa atau siapapun audiens dari klip atau video ini. Oke, baik. Ini adalah model yang saya coba bikin. Jadi ada empat kategori besar, yaitu produk, proses, brand, dan bisnis model. Mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di sini yang sebelah kiri, yang warnanya kuning agak orange, produk yang lingkaran besar, kemudian hijau proses. Nah, yang biru yang ketiga ini, yang ketiga dari kiri atau dari kanan kalau di layar itu sebenarnya adalah brand. Yang pink itu adalah bisnis model. Nah, oke. Produk sendiri dibagi menjadi produk atau service performance, kemudian produk platform. Nah, produk platform ini overlap. Ada dua kategori, ada dua hal yang kita bisa kategorikan dalam hal yang sama, tapi dalam kategori besarnya, dalam subkategorinya sama, tapi dalam kategori besarnya tujuannya berbeda. Nah, makanya saya gambarkan seperti ini, bahwa ada di proses innovation itu ada product platform, tapi juga di product innovation ada product platform. Kemudian ada customer experience. Sekali lagi, customer experience itu kalau kita bicara bisa dilakukan dengan product innovation, sehingga customer benar-benar mempunyai experience dengan produk tersebut, atau kita bisa mengcustomize proses kita, proses bagaimana mendeliver value kita, sehingga customer benar-benar bisa merasakan bersentuhan dengan company atau dengan produk kita. Berikutnya adalah solution dan product system. Nah, berikutnya dari sisi proses, kita kami kategorisasikan, atau saya kategorisasikan setelah produk platform ada core process, ada supply chain, delivery channel, dan customer service. Yang berikutnya dari sisi brand, yang di lingkaran biru seharusnya itu tulisannya brand, adalah brand extension, paradigm innovation atau perubahan inovasi mengenai perubahan paradigma, dan positioning. Yang berikutnya mengenai bisnis model, saya membahas di sini ada bisnis model lebih ke revenue stream. Kalau mungkin di istilahnya Larry Kelly tadi adalah di 10 types of innovation, itu namanya adalah profit model. Saya menggunakan istilah yang digunakan Profesor Osterwalder di bisnis model generation adalah revenue stream, dan juga marketplace atau market platform. Oke, kita bahas contohnya satu persatu. Nah, kita lihat dari product innovation. Product innovation mulai dari sebelah kiri atas, produk atau service performance. Nah, inovasi dalam subkategorisasi ini, kategorisasi produk, subkategorisasi produk atau service performance itu lebih mengutamakan keandalan produk, kualitas produk. Contohnya adalah Lexus. Seperti kita ketahui, Lexus berusaha menyaingi mobil-mobil papan atas dari Eropa maupun dari US, sehingga dia memang, kalau kita lihat salah satu iklannya itu, bahwa kalau kita letakkan gelas berisi air di atas kap mobil atau di atas penutup mesin mobil Lexus, tidak akan terlihat getarannya, tidak akan terlihat air itu bergetar. Itu salah satu iklan Lexus zaman dulu. Atau OXO itu produsen alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur seperti gelas ukur dan sebagainya. Dia sangat bagus, dia sangat reliable karena dia mendesain produk sedemikian rupa sehingga sangat mudah digunakan. Sebagai salah satu contoh adalah, mungkin nanti teman-teman bisa cari di YouTube atau di
Google, dia mendesain gelas ukur sehingga sangat mudah digunakan. Biasanya kalau kita menggunakan gelas ukur itu kita harus mengangkat gelas ukurnya ke atas untuk melihat sudah berapa penuh gelas ukurnya atau gelas takarnya, dan ketika kita menuangkan kita harus menunduk. Nah, itu dia merancang sedemikian rupa sehingga gelas ukurnya itu bisa digunakan dengan mudah tanpa orang harus mengangkat gelas ukurnya, tanpa orang harus menunduk ketika menuangkan cairan yang ada dalam gelas ukur itu. Yang berikutnya tentu saja kita kenal Apple, salah satu the most innovative company di dunia. Itu produknya juga kita tahu bahwa dia beyond lawan-lawannya lah. Dia mempunyai produk yang kualitasnya sangat bagus, customer experience-nya juga bagus. Makanya kita kategorisasikan salah satunya produk innovation itu, salah satu contohnya adalah Apple dengan iPhone-nya tentu saja. Yang berikutnya adalah produk platform. Nah, ini produk platform ini sebenarnya masuk ke innovation product, tapi untuk apa? Dia lebih untuk memperbaiki prosesnya. Kalau kita bicara proses pembuatan sebuah barang atau produk tertentu di proses manufaktur itu, apabila kita mampu mendesain produk dan proses, mendesain produk sehingga banyak kesamaan antara satu tipe dengan tipe yang lain, dari frame-nya atau dari bagian yang lainnya, itu harapannya produk tersebut bisa diproduksi dengan biaya yang sekecil mungkin atau seoptimal mungkin. Karena kenapa? Karena delay setupnya lebih kecil, defect-nya lebih kecil, seperti itu. Jadi dengan mempunyai produk platform yang bagus, yang bisa diaplikasikan untuk berbagai varian produk, harapannya prosesnya menjadi lebih efisien dan biaya produksinya menjadi lebih murah, dan harapannya harganya di pasar juga lebih kompetitif. Nah, itu makanya kategori produk platform itu menjadi dua hal yang masuk, menjadi dua subkategori yang masuk dalam dua kategori yang berbeda, yaitu produk dan proses. Termasuk juga customer experience seperti saya sampaikan tadi. Oke, baik. Kategorisasi berikutnya atau subkategori inovasi berikutnya yang terkait atau di kategorisasi produk adalah customer experience. Customer experience itu adalah usaha dari sebuah produsen atau company atau organisasi di mana mereka ingin supaya customernya itu benar-benar merasakan atau mengalami engagement atau bersentuhan dengan langsung, merasakan pengalaman bagaimana kebutuhan mereka itu benar-benar difahami, benar-benar dipenuhi oleh baik produk ataupun cara deliverynya ataupun pelayanannya dan yang lain. Nah, yang saya sajikan contoh di sini adalah kenapa ini juga kemudian masuk ke dalam dua kategori besar. Subkategorisasi customer experience innovation ini masuk dalam kategori produk dan proses, karena memang customer experience itu bisa di-create melalui customisasi proses delivery, proses customer service, dan juga bisa di-create dengan mendesain produk sedemikian rupa sehingga customer itu benar-benar merasakan, oh iya, kalau saya menggunakan produk ini itu contohnya ergonomis sekali. Ada mobil tertentu yang dia dirancang supaya display-displaynya itu benar-benar menghadap ke driver, kemudian semua hal itu benar-benar untuk memudahkan driver dalam mengendalikan mobil dan juga memperoleh kenyamanan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana produk itu desain sehingga customer itu benar-benar merasakan customer experience ketika menggunakan produk tersebut. Contoh yang lain seperti saya sampaikan di sini adalah Dollar Shave Club. Dollar Shave Club itu apa? Dollar Shave Club itu adalah sebuah merek brand pisau cukur. Nah, dia merancang sedemikian rupa sehingga customer yang merasakan itu, Dollar Shave Club itu dipasarkan dengan cara berlangganan. Ini unik. Saya pernah tulis di sebuah media nasional bagaimana
pisau cukur yang mungkin akan sangat aneh kalau kita berlangganan pisau cukur, ternyata bisa juga dipasarkan dengan atau dijual dengan cara berlangganan. Nah, dia juga menciptakan customer experience dengan mendesain produknya. Setiap orang yang berlangganan ke dia akan mendapatkan paket tertentu, akan dikemas sedemikian rupa sehingga memudahkan penggunaannya. Desain produknya benar-benar unik. Silahkan nanti dicari di YouTube contohnya. Nah, itu membuat si customer tuh engage. Oh iya, kalau saya menggunakan Dollar Shave Club itu memang benar-benar ini jiwa saya, ini mewakili aspirasi saya, seperti itu. Nah, kemudian juga contoh yang lain adalah Nike. Bagaimana dia mendesain aplikasi, kemudian membuat produk smartwatch untuk dia mengkoneksikan antara pelanggannya, dia dengan pelanggannya, dan juga mengkoneksikan antara satu pelanggan dengan pelanggan lain menggunakan aplikasinya. Itu Nike juga mendesain customer experience. Nah, itu kalau kita bicara produk, kalau bicara kita Nike itu tidak hanya mendesain produk, tapi juga dia mendesain proses bagaimana dia berkomunikasi dengan customernya. Yang berikutnya adalah connect and develop dari P&G. Itu adalah bagaimana proses P&G berusaha menangkap aspirasi dari pelanggannya, untuk kemudian diimplementasikan ke dalam produk-produk dia atau layanan dia. Oke, baik. Yang berikutnya adalah solution, product innovation, yang tujuannya adalah dia memberikan solusi kepada pelanggannya. Contoh di sini adalah solusi rumah housing dan juga Komatsu. Komatsu menyediakan mekanisme sedemikian rupa sehingga si customer itu bisa memantau kesehatan atau kinerja dari produknya secara jauh-jauh. Dia bekerja sama dengan Microsoft, sejauh pengetahuan saya, untuk menggunakan Microsoft Azure. Nah, dia memanfaatkan teknologi itu untuk menyediakan layanan kepada pelanggannya untuk memonitor kinerja dari alat-alat Komatsu yang dimiliki oleh pelanggan. Dia mengintegrasikan teknologi itu ke dalam produknya. Makanya itu masuk dalam kategorisasi product innovation. Oke, baik. Berikutnya saya lanjutkan. Berikutnya adalah kategorisasi inovasi based on proses. Sama banyaknya atau sedikit lebih banyak kategorisasi dibandingkan dengan kategorisasi inovasi based on product. Kita mulai dari core process, salah satunya Zara dan Toyota. Nah, kalau kita bicara Toyota, dia mempunyai core process yang dia mempunyai inovasi flexible line, dan juga dia mempunyai incremental proses yang untuk memfasilitasi incremental innovation menggunakan Kaizen, sehingga dia bisa beroperasi secara fleksibel untuk membuat variabel-variabel produk yang berbeda-beda dan juga beroperasi secara efisien. Tentunya didukung oleh culture incremental innovation yang bagus, sangat bagus, yaitu Kaizen. Nah, itu dia mempunyai inovasi di core process seperti itu. Nah, Zara sendiri mempunyai inovasi di core process terkait dengan proses desain produk sampai ke pasar itu yang sangat cepat terjadinya, mungkin hanya terjadi dalam hitungan beberapa minggu. Ini yang menyebabkan Zara menjadi istilahnya adalah fast fashion. Dia selalu memperbarui model-model pakaiannya yang ada di pasar atau ada di toko. Nah, itu dikombinasikan dengan proses supply chain yang sangat bagus. Salah satu inovasi dalam kategorisasi proses adalah inovasi di supply chain. Itu mirip yang dilakukan dengan BASF, bagaimana dia bisa mempunyai sistem operasi yang terintegrasi dari berbagai produknya dari berbagai pabrik di seluruh dunia, sehingga dia bisa mengatur sedemikian rupa supply chain-nya menjadi
sangat-sangat optimal, bagaimana dia mendeliver produknya ke customer, mengambil dari pabrik di negara yang mana dan sebagainya, itu dia bisa atur sedemikian rupa sehingga sangat optimal. Tentu saja menggunakan teknologi, salah satunya seperti kita bahas sedikit tadi, yaitu Internet of Things. Berikutnya adalah delivery atau channel. Contoh di sini adalah yang saya sampaikan adalah saya ambil di sini ada 4 sebenarnya, Apple, Dell, Amazon, dan salah satunya adalah masakan Padang di Indomaret. Nah, saya ambil Dell dulu. Dell ini menarik, kenapa saya sampaikan itu channelnya dilakukan inovasi, sebenarnya itu juga bisa dikategorisasikan mengenai supply chain. Dell ini menarik karena dia memutus rantai intermediasi. Sebelumnya kalau kita lihat pada proses distribusi produk secara konvensional itu dari produk diproduksi, kemudian ke distributor, agen, retailer, dan kemudian baru ke customer. Nah, Dell itu melakukan inovasi sedemikian rupa bahwa customer itu bisa memesan langsung memesan langsung produk sesuai kebutuhannya dan bisa di-customize, dan itu menariknya itu bisa di-customize, sehingga itu dia selain melakukan proses inovasi di proses distribusi, juga di proses manufacturingnya dia bisa melakukan itu. Nah, kemudian Amazon, kalau kita melihat Amazon itu dia channel distribusinya itu luar biasa. Salah satu kalau yang sering saya gunakan itu adalah Amazon Kindle. Nah, di situ salah satu hal yang menarik adalah dia mempunyai channel distribusi yang terintegrasi dengan apps utamanya, yaitu Amazon Kindle, dan juga sekarang dia mempunyai Amazon Go, di mana dia juga mempunyai physical store, di mana customer tapi tanpa staff atau tanpa waitress yang melayani di sana. Jadi semua benar-benar layanannya bersifat digital. Orang hanya tinggal masuk, kemudian mengambil barang, kemudian pergi, dan kemudian sudah akan saldo di aplikasi Amazon yang ada di handphone orang atau di customer, itu akan otomatis terpotong. Nah, berikutnya adalah rumah makan Padang atau counter nasi Padang Yummy di Indomaret. Ini menurut saya adalah inovasi dari sisi delivery atau channel. Kalau kita bicara restoran Padang, seringkali kita melihat itu restoran Padang itu dibuat secara khusus di lokasi tertentu, yang memang khusus untuk menjual nasi Padang, ataupun kalau di mall dia ada di bagian food hall, atau di bagian Pujasera ya, pusat jajan serba ada, seperti itu. Nah, ini dia menggagas untuk membuka restoran Padang atau bukan restoran Padang ya, counter nasi Padang di Indomaret. Ini sangat menarik. Saya akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah bisnis model innovation dan juga blue ocean strategi. Saya akan coba nanti sajikan secara khusus. Nah, ini menurut saya adalah inovasi dari sisi delivery atau channel. Dia menggunakan channel yang selama ini sebelumnya tidak lazim digunakan untuk berjualan nasi Padang, sehingga bisa digunakan untuk berjualan nasi Padang. Oke. Berikutnya adalah customer service, yaitu FedEx, Zappos, dan Garuda Indonesia. Saya akan coba bahas yang mengenai Zappos. Customer service Zappos, kenapa saya jadikan contoh ini? Saya ambil juga dari salah satu buku, yaitu buku 10 Types of Innovation. Kenapa Zappos itu dianggap sebagai salah satu perusahaan yang inovatif dalam melakukan customer service? Karena memang dia customernya itu beyond customer service-nya itu beyond customer expectation. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan ketika customer mencari barang di toko dia dan ternyata tidak ada barang yang sesuai dengan kebutuhannya, Zappos akan membantu mencarikan alternatif lain, akan di toko lain selain toko dia. Nah, itu yang menarik menurut saya di customer service. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah di bagian brand atau kategorisasi inovasi based on brand extension. Brand extension itu inovasi yang dilakukan ketika sebuah brand sudah mempunyai nama atau kuat dalam suatu kategori tertentu, tapi kemudian brandnya itu dibawa untuk membuat brand lain
untuk membuat produk lain. Contohnya adalah Virgin itu Virgin Record, Virgin itu ada Virgin Record, Virgin Oil dan sebagainya, banyak sekali. Dan juga sekarang kalau kita lihat Xiaomi itu juga sekarang produk lainnya sudah sangat luar biasa banyaknya, dan yang menarik adalah produknya bagus-bagus. Nah, itu berikutnya adalah paradigm dan positioning. Ini dua hal yang sebenarnya mirip. Kalau kita bicara mengenai paradigm innovation itu juga kalau kita bahas lebih lanjut itu terkait dengan bisnis model. Nah, salah satunya adalah kalau kita jadikan contoh adalah beberapa contoh diantaranya adalah mengenai low cost airline seperti Air Asia, Lion Air, Citylink. Nah, di sini inovasi yang dilakukan kenapa dikategorikan ke perubahan paradigma, karena memang paradigmanya berubah. Sebelumnya pesawat itu dalam mindset mungkin publik, pesawat itu hanya dikhususkan untuk hanya dapat dinikmati oleh pelanggan-pelanggan yang secara ekonomi mapan atau secara finansial mempunyai kemampuan yang lebih. Namun dengan adanya low cost carrier ini LCC ini, siapapun bisa terbang, everyone can fly. Itu salah satu slogan dari salah satu penyedia atau salah satu maskapai low cost carrier. Nah, itu yang merubah paradigma dalam sebuah industri, termasuk juga bank. Garmin Bank kita contoh dari Muhammad Yunus di mohon maaf saya lupa, di Bangladesh mungkin ya. Itu juga merubah paradigma bahwa bank itu tadinya hanya untuk orang-orang yang berduit, orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial lebih, tapi kemudian dirubah bahwa setiap orang itu bisa memperoleh layanan dari bank. Dia membuat microfinancing, yaitu Garmin Bank, untuk melayani UMKM atau masyarakat di kelas bawah sehingga berdaya secara ekonomi. Ya, nah yang positioning berikutnya adalah positioning. Nah, positioning ini kadang-kadang orang agak susah memahami ya. Ya, saya gunakan contoh adalah Lucozade Sport. Lucozade itu adalah merek Lucozade Sport ini adalah merek minuman. Tadinya dia minuman itu dimanfaatkan untuk penyembuhan orang yang habis sakit. Jadi dia memang minuman dengan nutrisi yang tinggi, digunakan untuk minuman orang yang orang yang mungkin lagi sakit atau penyembuhan dalam masa-masa recovery setelah sakit. Nah, kemudian dia geser posisinya, produknya masih sama, tapi dikemas demikian rupa sehingga dia menyasar target untuk orang-orang yang aktivitasnya tinggi dengan aktivitas olahraga, sehingga namanya kemudian diganti menjadi Lucozade Sport. Nah, itu perubahan positioning. Contoh yang paling mudah adalah kalau saya bicara positioning yang sering saya gunakan sebagai contoh ketika diskusi mengenai positioning adalah mengenai bawang merah, bawang goreng. Nah, kalau kita bicara bawang goreng diposisikan sebagai bumbu masak, tentu saja kita jualannya akan ada di pasar dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita lihat di banyak tempat-tempat wisata atau kota-kota yang menjadi tujuan wisata, bawang goreng sekarang diposisikan sebagai oleh-oleh, dan itu dijualnya di mana? Bukan di pasar lagi. Tentu saja dijualnya di pusat oleh-oleh, dan kemasannya juga tidak hanya sekedar plastik, tapi juga dikemas sedemikian rupa yang unik, yang bagus, yang menarik, karena memang posisinya berubah dari bumbu pasar menjadi oleh-oleh. Itu contoh yang sering saya gunakan untuk menjelaskan positioning. Nah, berikutnya adalah revenue stream, inovasi di bisnis model. Yang saya ambil contoh adalah di revenue, ada dua hal, yaitu revenue stream dan marketplace atau market platform. Nah, di revenue stream yang saya ambil contoh adalah Gillette. Nah, kalau kita bicara mengenai pisau cukur, nah ini menarik ini, dua produk yang saling berkompetisi tapi mempunyai revenue stream yang berbeda. Gillette, kalau kita bicara revenue streamnya itu menarik, mirip-mirip dengan printer yang menjual cartridge-nya. Hanya saja Gillette menjual kerangkanya atau gagang dari pisau cukur itu bisa terpisah dengan siletnya. Nah, itu
menjadi revenue stream yang berbeda. Dia mempunyai produk yang bagian produknya itu dia bisa monetisasi secara berkali-kali dengan menjual bagian, sehingga customer harus membeli bagian produk tertentu tanpa harus membeli produk secara keseluruhan. Nah, berbeda dengan Dollar Shave Club. Mungkin sama, tapi dia lebih kemudian mengoptimalkan lagi dengan membuat sistem berlangganan. Nah, hal yang sama dilakukan Gillette adalah Nespresso. Nespresso itu adalah penyedia kopi. Jadi dia menjual mesin coffee maker, pembuat kopi, tapi mesinnya hanya bisa digunakan untuk kopi dari dia. Bagaimana caranya dia mendesain semacam kapsul untuk kemudian digunakan di mesin tersebut, sehingga orang harus membeli kopi dari Nespresso. Yang berikutnya adalah marketplace atau market platform. Ya, contoh yang banyak digunakan di sini adalah Bukalapak dan Gojek. Ini menarik dari sisi inovasi bisnis model, karena kalau kita lihat mereka sebenarnya tidak mempunyai aset fisik, yaitu barang-barang yang dijual itu bukan milik mereka, tapi mereka bisa menggenerate revenue, menghasilkan revenue dari orang-orang yang mempertemukan orang-orang yang mempunyai aset-aset fisik itu, aset-aset tersebut dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka membuat platform. Nah, itu waktunya disebut sebuah bisnis model yang baru dan sangat menarik, sangat menjanjikan, sehingga perusahaan-perusahaan seperti Bukalapak, Gojek dan sebagainya, kalau di industri perjalanan atau traveling dan wisata itu ada Traveloka, valuasinya menjadi sangat tinggi, karena memang bisnis model yang ditawarkan itu benar-benar baru dan disruptif dari bisnis yang ada. Nah, ini contoh secara keseluruhan tadi yang saya jelaskan seperti itu. Jadi pengkategorisasian inovasi based on domain atau ranah yang dilakukan inovasi itu seperti saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Nah, itu semua bisa mematahkan mitos mengenai inovasi atau miskonsepsi mengenai satu lagi, bahwa kita seringkali beranggapan bahwa inovasi itu hanya terkait dengan produk. Tetapi sebenarnya inovasi itu dapat berupa apa saja, dari proses, brand, bisnis model, dan tidak hanya produk. Itu. Jadi itu. Baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis atau tipe inovasi. Silahkan sekali lagi kalau teman-teman tertarik membahas lebih jauh mengenai inovasi dan bagaimana kaitannya dengan strategi, silahkan dapat mengunduh buku saya di Google Play Books. Silahkan di search di Google Play Book, Google Play bagian book Dwinanda, nanti akan muncul buku seperti terlihat di layar monitor. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah membuka channel ini, melihat video ini. Mohon sekali lagi di like video ini dan di subscribe channel ini. Demikian, terima kasih.